Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati Malik dari kelas A Prodi Kewirausahaan angkatan 2023 dengan NIM 2309055010111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis bisnis global dengan judul Perbandingan Keberhasilan McDonald's dan Kegagalan Kodak dalam Bisnis Global. Presentasi ini akan membahas perbedaan strategi, inovasi, dan kemampuan adaptasi kedua perusahaan, serta pelajaran penting yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain atau UMKM lokal Indonesia yang ingin go internasional. Pertama, McDonald's adalah perusahaan makanan cepat saji asal Amerika yang berdiri sejak tahun 1940 dan berkembang sejak Ray Kroc bergabung pada 1955. Saat ini, McDonald's beroperasi di lebih dari 119 negara dan lebih dari 38.000 gerai di seluruh dunia. McDonald's dikenal sebagai perusahaan global yang mampu mempertahankan standar internasional, tetapi tetap fleksibel menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Sedangkan Kodak adalah perusahaan fotografi asal Amerika yang berdiri sejak tahun 1888 dan pernah menjadi pemimpin dunia dalam film dan kamera analog. Kodak sangat mendominasi pasar hingga tahun 1990-an. Namun saat dunia beralih ke teknologi digital, Kodak gagal beradaptasi dan akhirnya bangkrut pada tahun 2012. Saat ini Kodak masih beroperasi, tetapi hanya sebagai perusahaan kecil di sektor printing dan solusi industri. Keberhasilan McDonald's di pasar global tidak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa faktor utama yang membuat mereka sangat sukses. Yang pertama adalah keberhasilan mereka beradaptasi dengan budaya lokal atau globalization. McDonald's mempertahankan identitas global tetapi tetap menyesuaikan menu dengan budaya lokal. Misalnya, menu halal atau ayam pedas di Indonesia, menu tanpa daging sapi di India, serta menu teriyaki di Jepang. Selain itu, McDonald's memiliki model franchise yang sangat kuat, sehingga mereka bisa berkembang dengan cepat tanpa harus menanggung risiko operasionalnya yang besar. McDonald's juga terus berinovasi pada pelayanannya, seperti drive-thru. Di sini, semua bisa pesan tanpa turun dari kendaraan. Biarpun di jalan kita berbeda, di sini kita tetap sama. Hanya di drive-thru McDonald's. Self-order kios, aplikasi digital, serta kemitraan dengan platform pengantaran. Nah, rantai pasok global yang efisien juga membantu mereka menjaga kualitas produk yang tetap konsisten di seluruh negara. Sebaliknya, Kodak adalah contoh perusahaan besar yang gagal karena tidak mampu membaca perubahan global. Kodak sebenarnya menemukan kamera digital pertama, tetapi manajemen memilih untuk tidak mengembangkannya karena takut bisnis film mereka terganggu. Nah, konsumen semakin memilih kamera digital dan smartphone, sementara Kodak masih bertahan dengan film analognya. Selain itu, Kodak gagal memahami perubahan budaya masyarakat yang mulai suka dengan foto instan dan langsung menguploadnya di sosial media, bukan lagi mencetaknya. Struktur organisasi yang kaku dan lambat mengambil keputusan membuat perusahaan ini kehilangan momentum dan akhirnya bangkrut di tahun 2012. Ketika pesaing seperti Canon, Sony, Apple, dan Samsung itu berkembang pesat, Kodak justru tertinggal jauh. Jika kita bandingkan secara keseluruhan, perbedaan antara keduanya ini sangat jelas, bahwa McDonald's ini dia fleksibel, inovatif, serta sensitif terhadap budaya lokal. Sedangkan Kodak sebaliknya, dia konservatif, tidak responsif, serta gagal membaca tren. Jadi McDonald's ini menggunakan digitalisasi untuk peluang, sedangkan Kodak dia runtuh karena tidak segera masuk ke ekosistem digital. Jadi dari tabel perbandingan yang saya tampilkan ini terlihat jelas bahwa McDonald's ini unggul di semua aspek utama di bidang bisnis global, sedangkan Kodak lemah di beberapa aspek krisis. Dari kasus ini, ada beberapa rekomendasi penting bagi perusahaan global maupun UMKM Indonesia.
Sebagai penutup, McDonald's menunjukkan bagaimana perusahaan global bisa sukses ketika mereka mampu beradaptasi, mampu berinovasi, serta peka terhadap perubahan global. Sebaliknya, Kodak sebagai pengingat bahwa perusahaan sebesar apapun bisa gagal ketika mereka tidak mampu membaca perubahan global dan tidak mau melakukan transformasi. Semoga analisis ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih, saya Kurniawati Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.